Saya seorang Katolik dan saya adalah warga negara Indonesia. Oke? Jadi kenapa kita mau ngobrolin topik ini malam ini? Karena memang kan ini bulan Agustus ya. Sebentar lagi kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi nggak keliru kalau setiap kita, saya, Kak Manti atau kakak-kakak yang lain, dan teristimewa anak-anak muda yang hadir di sini, itu mau merenungkan sesuatu gitu loh. Ya, mau merenungkan sesuatu malam hari ini. Khususnya tentang kekatolikan kita dan keberadaan kita di negara yang tercinta ini, Indonesia. Oke, nah kita mulai slide berikutnya, Kak Manti, tolong. Kita akan mengawali, oke, next slide. Oke, kita akan mengawali dengan firman Tuhan malam hari ini. Kita mau pakai satu ayat saja dari Yeremia 29 ayat 7. Saya bacakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini kalimat yang sangat sederhana dan gampang sekali untuk dicerna buat kita semua. Ya, Injil ini menggambarkan satu pernyataan, ya, bahwa ketika kita sebagai anak-anak muda khususnya itu berada di satu tempat, ya, kita diminta untuk terlibat untuk kota tempat di mana kita tinggal, ya, kanlah diminta untuk terlibat sebenarnya di mana kita tinggal. Dan sebagai orang Katolik jangan lupa nggak cuman mengusahakan kesejahteraannya tanpa berdoa. Jadi berdoalah juga untuk kota tempat di mana kita berada. Oke. Terus, nah, di kalimat yang terakhir, koma, ya, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya rasa semua pasti paham ya bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai provinsi, dari berbagai provinsi, terdiri dari berbagai kota, dan terus mengecil sampai di mana keberadaan kita ada. Misalnya saya di daerah Jalan Kenjeran, maka kalau saya tinggal di Jalan Kenjeran dan saya membuat Jalan Kenjeran jadi sebuah jalan yang kumuh, yang tidak terawat, maka itu salah satu cerminan sampai ke atas, negara Indonesia kok kayak gini ya. Nah gitu ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ditangkap dulu firmannya, kita lanjut dulu sebentar. Oke, kita ke next slide, nanti. Nah, kakak mau cerita dari literatur yang hunting, yang kakak cari, itu kita temukan hal-hal seperti ini. Ini adalah data pemeluk agama di Indonesia dan dunia. Oke, yang pertama kita pelototin dulu statistik agama di dunia. Oke, kalau kurang jelas bisa dibesarin. Oh, sorry, yang pakai Android yang bisa ya. Yang pakai notebook nggak bisa. Saya bacakan aja statistik agama di dunia. Ini kalau nggak salah tahun 2021 ini datanya ya. Dan salah satu surveyornya itu salah satu organisasi PBB, salah satunya ya. Dan sana nampak bahwa agama Kristen itu mempunyai umat sekitar 2,1 miliar jumlahnya, 2,1 miliar. Ya, secara persentase nampak bahwa umat Kristen itu 29,48%. Dan umat Kristen dunia ternyata memiliki jumlah umat yang terbesar di seluruh dunia loh. Ya, jadi pemeluk agama yang terbesar di dunia itu nomor satunya adalah agama Kristen. Di mana di dalam agama Kristen tentunya banyak ya, banyak sekali aliran atau gereja-gereja Kristen, dan termasuk diantaranya gereja kita yaitu gereja Katolik. Di sini memang tidak tampak posisi pemeluk agama Katolik ya, karena data ini menampilkan pemeluk agama Kristen secara global di dunia ini sejumlah 2,1 miliar atau secara persentase itu 29,48%. Besar ya, besar banget, dan bahkan yang terbesar di dunia. Terus kita tengok yang kanan. Nah, yang kanan ini dari data box ya, ini di internet juga ya.
Nah, yang kanan coba sebentar saya plototin juga. Nah, ini dia. Persentase pemeluk agama atau kepercayaan di Indonesia berdasarkan tanggal pendataan Juni 2021 dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi tahun 2021, tahun kemarin ya. Kita lihat, ternyata di Indonesia ya, umat Katolik ya, itu posisinya nomor 3 terbesar, umat Katolik ya, jumlahnya di dalam juta nih ya, 3,09 juta ya, di dalam angka juta ini ya, jumlah pemeluknya sekian, atau secara persentase mungkin hanya sekitar tidak sampai 10% seperti itu ya, tidak sampai di bawah 10%. Artinya apa teman-teman? Artinya apa? Walaupun secara jumlah umat Katolik itu tidak banyak di negara kita Indonesia, bukan berarti kita secara jumlah, walaupun secara jumlah kita ini jumlahnya tidak banyak, ya tidak heboh ya, tapi bukan berarti kita tidak bisa memberikan sumbangsi untuk tanah air kita. Bukan berarti kita tidak bisa memberikan peran untuk negara kita. Bukan berarti itu. Justru teman-teman, dari sejumlah umat yang tidak banyak ini, hanya ranking 3 di Indonesia yang cuma sekian persen ini, di bawah 10%, nggak sampai mungkin ya, itu ternyata banyak sekali loh teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu kita sesama teman-teman Katolik yang memberikan banyak sekali sumbangsi untuk negara kita. Jadi ini bukan hal yang sepele, walaupun secara jumlah, secara kuantiti, tapi kan quantity is nothing, ya, quality yang paling penting. Nah, ini yang secara data seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Next slide-nya, Kak Manti, tolong. Oke, nah, makna daripada kalimat ini ya, karena kita momentumnya hari-hari ini bulan Agustus adalah masa-masa di mana kita mensyukuri kemerdekaan kita bisa hidup hingga detik ini karena perjuangan daripada para pendahulu kita. Secara otomatis sebagai warga negara yang baik, nah ini dia. Kita perlu paham apa arti kata cinta tanah air. Cinta tanah air itu definisinya adalah perasaan yang timbul dari dalam hati kita sebagai seorang warga negara untuk yang pertama mengabdi, yang kedua memelihara, yang ketiga membela, yang keempat melindungi bangsa dan negaranya. Nah guys, kalau kita boleh cerita-cerita banyak ya, persoalan apabila negara kita seumpama, mungkin teman-teman ada yang sempat tahu ya, bahwa mungkin ada yang belum lahir kali ya Kak Manti ya, tahun 1998 bulan Mei di negara kita Indonesia yang tercinta itu mengalami sebuah gejolak politik yang dahsyat sekali, yang diawali oleh demonstrasi para kaum muda, mahasiswa-mahasiswa untuk dalam tanda kutip menggulingkan pemerintahan yang sah pada saat itu, yaitu Bapak Presiden Soeharto. Itu kejadiannya 1998. Mungkin adik-adik ini udah pernah dengar ya, itu mungkin sudah masuk dalam pelajaran sejarah, saya nggak ngerti ya. Jadi singkat cerita, Indonesia dibuat rusuh. Singkat cerita, kerusuhan Mei itu terkenal begitu dahsyat, menghancurkan bumi pertiwi ini. Khususnya yang paling hancur-hancuran adalah kota Jakarta. Pada saat itu begitu banyak korbannya. Begitu muncul yang namanya sentimental sara, keagamaan, kesukuan dipakai untuk memporak-porandakan ketahanan nasional. Dan itu terjadi loh guys. Jadi peristiwa yang terjadi di Jakarta ternyata hanya itu, termasuk itu kota kita yang tercinta Surabaya. Saya cerita ya, saya tahu ini kayak teman-teman belum sempat mengalaminya, mungkin masih kecil atau bahkan ada yang belum lahir kali ya. Jadi Surabaya pun terpakai kerusuhan Mei 1998 ya, itu terjadi. Dan saya boleh berbangga hati dan boleh berbagi cerita di sini bahwa ketika kerusuhan Mei terjadi, warga Surabaya, warga kampung-kampung arek Surabaya itu pun
benar-benar mau berbuat sesuatu untuk mencegah kerusuhan ini meluas di kota Surabaya. Dan itu benar-benar terjadi. Saya mendapatkan cerita di daerah kampung saya sini, pada saat itu memang saya baru pindah kalau tidak salah ke tempat saya yang sekarang. Jadi teman-teman tidak peduli dia keturunan Tionghoa, dia beragama Islam, dia beragama apapun itu berkumpul di depan pintu masuk dari kampung, membawa macam-macam senjata pada saat itu. Kenapa demikian? Karena pada saat itu timbul banyak isu dan banyak demonstran yang dalam tanda kutip ya, itu saya rasa mereka adalah perusuh-perusuh yang dibayar dan mereka menggerakkan kerusuhan. Mereka maunya masuk kampung-kampung untuk bikin kerusuhan. Ceritanya seperti itu. Matthew belum lahir, betul. Makanya saya cerita nih. Saya cerita nih ya supaya tahu ya yang belum lahir. Jadi mereka memang masa yang diorganisir sedemikian rupa untuk membuat kerusuhan. Ya. Puji Tuhan hari ini tidak terjadi ya seperti itu ya. Kemudian yang dilakukan mereka adalah naik motor mungkin berarah-arahan begitu mau masuk sebuah perumahan atau kampung perumahan, dan karena warga-warga di sekitar kami pada saat itu, lingkungan kami ada tahu bahwa mereka ini orang-orang yang nggak benar. Wah, mereka kita tuh berjaga di depan gapura kampung, itu masuknya kampung tersebut. Sampai seperti demikian, dan ada rasa solidaritas yang luar biasa di antara teman-teman semua. Nah, itu satu contoh ya, bagaimana warga itu baik dari berbagai segmentasi, berbagai golongan itu mau bersatu untuk mengantisipasi itu semua. Ini salah satu contoh ya bentuk kepedulian warga yang mungkin beragama Katolik, beragama Islam, beragama Hindu, Buddha dan lain sebagainya untuk berjibaku sama-sama membela dan melindungi bangsa dan negara ini. Dari apa? Dari ancaman kerusuhan pada saat itu. Dan itu boleh membuktikan bahwa ada kecintaan yang luar biasa kepada tanah air. Coba bila dibayangkan Surabaya rusuh, terus di Makassar rusuh, di kota Jakarta rusuh, waduh mau jadi apa Indonesia? Itu hal yang tidak begitu besar teman-teman, tetapi itu boleh membekas jadi sebuah kenangan yang luar biasa di antara teman-teman yang pada saat itu sudah lahir. Ya Matthew ya. Bagi yang belum lahir cukup mendengarkan ceritanya dulu. Nanti boleh konfirmasi ke papa mamanya. Begitu ya Kak Manti ya. Konfirmasi ke neneknya, kakeknya mungkin. Atau kukunya, cicinya yang sudah gede-gede. Oke? Jadi seperti demikian. Nah, sekarang apa sih sebenarnya buat kita, buat kalian-kalian yang teman-teman di sini yang masih seumur sekian ini, kita kayak cinta-cinta tanah air segala, kita bikin PR aja sudah ngeluh kepala, kita mau bikin tugas aja sering ngomel ini, mau Zoom 3S aja nggak jadi gara-gara ada ulangan besok. Oke, kita lanjut ke next slide Kak Manti. Halo Kak Manti, bisa next slide? Siap, ya ini ya. Oke, guys, saya ulangi lagi tadi makna daripada cinta tanah air adalah bagaimana perasaan seorang warga negara ya siapapun itu ya dalam hal pengabdian memelihara dan membela dan melindungi negara ini. Ya, melindungi nusa bangsa ini. Nah, terus apa sih yang bisa dilakukan anak-anak seumuran kita ini untuk kecintaan kita pada tanah air? Sebenarnya ya tidak sedikit guys, banyak sekali. Jadi mengabdi, ya saya tidak bisa memberikan contoh bagaimana kalian harus mengabdi kepada negara ini ya. Apabila seandainya nih, contoh ada seorang anak TS yang ternyata anggota Paskibraka, wow itu juga sebuah pengabdian yang luar biasa. Paskibraka yang setiap tanggal 17 itu mau upacara bendera di Gerahadi kalau nggak salah. Oh siapa tahu ada ya di sini ya, saya nggak ngerti ya. Siapa tahu ada. Mungkin di ke Paskibraka Kak. Paskibraka siapa? Temanku di TS. Oh temanmu Paskibraka itu luar biasa, dia punya pengabdian. Saya sendiri kurang paham ya, apakah pengabdian murni atau ada persembahan kasih dari pihak dari pihak pemerintahan, saya tidak tahu, tetapi itu sebuah bentuk pengabdian karena dia mau memberikan waktunya. Loh, dipikir-pikir, lu ngapain kamu upacara kita jauh upacara kalau hari Senin itu aja malas-malesan. Upacara Senin itu panas sekali, kamu kok
tiap tanggal 17 mau bela-belain upacara kayak gitu. Oh, kemudian saya skip lagi ke membela. Ya, untuk seumuran kita, kalau dibilang untuk membela tanah air, banyak sekali caranya sebenarnya. Melindungi juga banyak sekali. Nah, sekarang saya mau bicara soal memelihara. Memelihara, melakukan sebuah proses kecintaannya pada tanah air dengan ikut serta terlibat memelihara kondisi negeri ini. Nah, saya mau kasih sharing ya, kasih sharing. Yang pertama, nah ini saya ambil contoh sederhana. Anak saya yang kecil itu kan sekarang udah kuliah. Jadi bagi saya itu dia termasuk salah satu anak yang mau memberikan keteladanan dalam soal. Nah, ini hal kecil ini guys, hal kecil. Tapi bagi saya, wow. Jadi dia ini taat yang namanya self cleaning. Nah, ya toh, self cleaning. Mungkin sering dengar kali ya teman-teman ya. Self clean up ya. Jadi kalau kita misalnya lagi makan di fast food mana begitu ya. Lagi makan di fast food apa ya? Misalnya di KFC misalnya ya. Kan kadang-kadang ada tuh lambang atau logonya apa ya bentuknya, baki dicoret atau gimana lah. Intinya kalau Anda berkenan, tolong dong ini bakinya sama sampahnya ditaruh di tempat yang sudah disediakan. Itulah kira-kira kalau ada yang lagi ngomong ya. Dan dia nih, anak saya ini paling getol ngingetin kita kalau kita udah habis makan misalnya di KFC tadi. Kita kan kadang lupa nih, semuanya kita taruh di meja, kita tinggal. Padahal di beberapa negara di luar negeri kedisiplinan soal itu sudah ada gitu loh. Ya memang itu hal kecil, kita bantu pelayannya untuk memberesin. Tetapi kalau semua orang melakukan hal yang sama, maka yang pertama pasti kebersihan jauh lebih terjaga. Kebersihan restoran itu jauh lebih terjaga. Bukan tidak mungkin kalau restoran itu menjadi keteladanan buat restoran lain, buat semua fast food di Surabaya misalnya sampai sak kota itu fast foodnya disiplinnya seperti itu. Jadi kebersihan di dalam setiap resto itu luar biasa. Self clean up, membersihkan atau bahasa Indonesianya apa, bahasa Jawanya meringkesi gitu ya, meringkesi sendiri gitu ya. Baki sama sisa makanannya dimasukkan di tempat sampahnya, ditaruh tempat tertentu. Saya yakin teman-teman bisa lihat. Kemudian cerita yang kedua. Nah, teman-teman pasti memperhatikan ya bahwa di kota Surabaya khususnya itu banyak sekali yang namanya sungai-sungai kecil, selokan-selokan kecil, mungkin yang lebarnya berapa ya, semeter kali ya, semeter, atau bahasa Inggrisnya disebut got gitu loh ya. Bahasa Inggrisnya got, bahasa Indonesia selokan. Ya, kalau teman-teman memperhatikan banyak selokan-selokan yang terbuka ya, tidak tertutup, di mana di bagian atasnya tidak ditutupi oleh yang namanya seperti beton begitu ya, masih terbuka. Dan sayangnya di kota kita yang tercinta ini banyak yang meremehkan hal-hal kebersihan, meremehkan banget malah ya, seringkali membuang sampah sembarangan, bahkan tidak jarang membuang sampah di sungai atau di sungai kecil tersebut, bahkan di selokan tersebut. Nah, itu hal sepele. Tapi seandainya kedisiplinan dalam menjaga kebersihan dilakukan oleh setiap warga negara atau warga kota Surabaya, maka betapa bersihnya sungai-sungai di kota kita tercinta ini, sehingga kota kita ini benar-benar menjadi kota yang terpelihara. Loh, kenapa saya cerita soal ini? Nah, kebetulan saya ini punya kantor di Jalan Kedung Sari, dan kantor saya di depannya persis adalah sungai kecil. Nah, sungai kecil itu kira-kira berapa ya itu ya, 2 meter kali nggak sampai, saya 1,5 meter lah. Dan kantor saya, tempat saya berada itu terletak di ujung. Ya, ternyata sungai-sungai kecil atau selokan atau got tadi di Surabaya itu saling terhubung. Hampir semuanya saling terhubung. Dan bukan kebetulan di depan kantor saya itu adalah satu titik persimpangan daripada alur atau jalur selokan itu ke kiri atau ke kanan. Dan saya perhatikan di setiap persimpangan atau sudut itu ada tempat di mana para petugas kebersihan yang bajunya kuning-kuning itu ya, atau oranye ya kalau nggak salah, itu membersihkan
sampah yang tertambat di ujung-ujung persimpangan tersebut. Loh, kenapa kok bisa tertambat? Karena ternyata di ujung atau tikungan-tikungan sungai kecil tersebut ada yang namanya apa ya, seperti pembatas besi-besi seperti garpu gitu ya, panjang-panjang yang fungsinya mungkin untuk menahan sampah supaya tidak bergerak ke arah yang lain, entah ke kiri, entah ke kanan. Dan salah satu titik muaranya atau titik akhir daripada aliran sungai tersebut itu di depan kantor saya tadi. Saya memperhatikan satu ketika yang namanya sungai atau selokan kalau hujan, ya kan, maka airnya semakin banyak dan mengalir semakin kencang. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Suatu ketika hujan begitu derasnya dan di satu titik saya itu ngeliatin kira-kira petugas kebersihannya ada 6 orang, 7 orang, bahkan ada yang sampai terjun ke dalam sungai kecil yang jorok sekali itu. Jorok sekali, hitam berlumur dan sekalian. Bayangkan ya, bayangkan di ujung sungai tersebut tuh banyak sekali sampah. Sampahnya nggak tanggung-tanggung, bukan cuma sampah kecil-kecil, bahkan pernah ada balok-balok kayu besar. Mohon maaf, ada seperti apa ya, mungkin softtek atau apa, atau pampers atau apa, begitu banyak sekali. Bener. Bahkan pernah saya lihat seperti kursi itu dibuang di situ dan mengalir tertambat di ujung situ. Saya melihat mereka berjibaku untuk membersihkan sampai luar biasa. Sampai seperti itu. Jadi saya berpikir begini, ternyata kalau semua orang tidak berdisiplin diri, ini yang terjadi. Dan maaf, baunya nggak karu-karuan loh guys. Baunya nggak karu-karuan. Jadi ini sebenarnya terjadi karena memang ya itu tadi, satu orang tidak bisa berdisiplin diri, ya kan, untuk memelihara kota kita ini dengan cara yang ya sebenarnya gampang lah, soal sampah. Kami dibuang ke sungai. Bahkan tadi saya bilang ada seperti meja atau kursi tadi yang dibuang ke sungai dan itu tertambat di ujung garpu itu. Dan luar biasa, sampai petugas-petugas kebersihan itu berusaha keras untuk mengambil sampah itu supaya aliran sungai ke percabangan lainnya berjalan dengan baik. Ya bisa dibayangkan kalau sampahnya tidak bisa diambil, artinya tertahan di situ, maka di depan kantor saya pasti airnya meluap dan saya kebanjiran. Ya. Itu contoh. Jadi saya berikan 2 contoh itu agar supaya teman-teman ya sepahamlah dengan kami ini. Bahwa yang pertama, nggak perlu melakukan hal yang luar biasa besar sekali, mengharumkan nama bangsa, nggak harus. Tapi kalau seandainya kalian punya talenta sehingga untuk mengharumkan nama bangsa, wow, puji nama Tuhan. So, what can we do for this country? That's a little thing. Lakukan kecil-kecil aja dulu, nggak apa-apa. Tapi andai kata Tuhan percaya kamu untuk hal yang lebih besar, oh, haleluya, nama Tuhan. Bicara soal pengabdian, membela negara, melindungi negara, oke lah. Step by step kita akan bisa lakukan. Tetapi kata kedua, memelihara. Yuk, teman-teman, hal kecil itu kita pelihara, kita lakukan untuk agar supaya kota ini menjadi kota yang indah. Kalau kotanya indah, tadi di ayat Yeremia dikatakan kesejahteraanmu atau kesejahteraan kita juga kesejahteraan. Jadi hal kecil dari kita aja nggak bisa terlakukan, bagaimana negara kita bisa ikut sejahtera gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan. Kak Martin, mohon dibantu. Bentar ya. Oke teman-teman. Semoga sofa ini bisa dipahami ya. Jadi seperti di saya cuma dikit banget ceritanya, banyak. Banyak ceritanya. Oke, Kak Wanti belum bisa ya? Kayak guru IPS kok Kak, banyak cerita materi. Mati dikit tapi ceritanya wakeh ya. Nah, oke. Ya, ini ada satu cerita lagi. Ini inspiratif ya. Ini adalah seorang insinyur, mungkin kalian pernah dengar dari buku sejarah mungkin, atau dari internet, dan lain sebagainya. Nama beliau adalah Monsinyur Albertus Sugiyaranata SJ. Ya, beliau pun, kehidupan beliau pun juga sempat dibuatkan film. Kalau tidak salah, sebenarnya Gading Nugroho. Filmnya berjudul Sugija atau Sugiya gitu tulisannya. Filmnya kalau nggak salah sempat ditonton rame-rame oleh teman-teman paroki, bahkan romo-romo kalau nggak salah pada saat itu nonton bareng. Ya, filmnya berjudul Sugija. Nah, kenapa saya tampilkan beliau ini di sini? Pertama, dia adalah seorang uskup, ya, uskup agung ya di Semarang ya, pribumi bangsa Indonesia
yang pertama, karena pada saat itu didominasi oleh orang-orang dari luar negeri, dari orang Belanda, orang dari manapun lah. Tapi beliau adalah Monsinyur atau Uskup Agung Pribumi Berkebangsaan Indonesia yang pertama, gitu ya. Yang pertama yang menjadi seorang uskup. Oke, saya coba bantu sedikit ceritakan tentang beliau. Ini cuman kisah-kisah inspiratif ya. Monsinyur Albertus Sugria Pranata SC ini lebih dikenal dengan nama kelahiran Sugia. Ya, beliau menjadi uskup agung dan dia merupakan uskup pribumi Indonesia pertama. Dia dikenal karena dia kegigihannya memperjuangkan Indonesia. Itu yang sering-sering disebut adalah dia punya slogannya ya, 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya. Ini sering sekali disebut dan bahkan banyak dipakai mungkin orang-orang yang lagi bikin kaos gitu ya, kaos-kaos yang benar-benar punya semangat nasionalisme. Ya, beliau lahirnya di Surakarta, terus meninggalnya tahun 63 ya, beliau udah meninggal ya. Dan beliau ini sudah diangkat disebut sebagai salah satu pahlawan nasional. Tetapi pahlawan nasional yang tidak berjuang dengan senjata, tetapi beliau ini lebih dikenal sebagai dengan metode silent demokrasi, ya, demokrasi yang secara diam-diam, karena dia melakukan diplomasi ke negara-negara lain, ke Eropa dan Amerika melalui hubungan langsung maupun media tulisan. Beliau menulis berbagai literatur di majalah-majalah dan tulisannya itu bikin orang lain melek. Gitu ceritanya ya. Kenapa disebut silent demokrasi? Tulisannya bikin orang melek, ya. Salah satu yang diperjuangkan oleh beliau, Monsinyur, adalah pengakuan daripada luar negeri atas Indonesia gitu pada saat itu. Dan yang pertama kali ya, karena Indonesia pada saat itu masih dijajah Belanda atau penjajahan oleh Belanda. Vatikan tuh mengakui gitu loh. Karena salah satunya karena perjuangan beliau ini, Vatikan mengakuinya. Ya. Atau mengakui Indonesia sebagai sebuah negara. Vatikan di Roma. Itu salah satu perjuangan daripada Monsinyur Albertus Sugria Pranata. Oke, ini contoh yang pertama. Nah, next slide Kak nanti. Ini adalah figur berikutnya. Nah, siapa yang nggak kenal sama beliau? Ada yang belum kenal? Aku gak kenal. Nah, kenalan dong. Yang lain ada yang nggak kenal, kah? Siapa yuk? Ngaku-ngaku. Kak Mati nggak kenal ya, Kak? Oke. Nah, ini adalah Kapolri ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia ya. Nah, Komjen Pol Listio Sigit, Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit. Beliau adalah orang Katolik ya, beliau adalah orang Katolik dan beliau adalah Indonesian ya. He is Catholic and he is Indonesian. Dia adalah Kapolri pertama yang beraktif. Dan cuma itu saja, dia adalah seorang muda, dan secara usia dia adalah sekaligus sebagai Kapolri termuda di Indonesia. Pada saat dilantik pada tahun 2021 tuh beliau masih berumur 51 tahun kalau nggak salah, 51 tahun. Ya, setelah dilantik atau dipilih oleh Presiden kita yang tercinta juga Presiden Jokowi. Jadi beliau adalah Kapolri termuda dan Kapolri yang beragama Katolik pertama di negara kita. Ini luar biasa ya, proud of him, sungguh menginspirasi. Dan bagi orang-orang seumuran saya atau mungkin Kak Manti, wow, Kapolri kita sekarang orang Katolik guys, wow, keren gitu kan ya, keren, benar-benar keren. Karena sebelumnya belum pernah ada nih Kapolri yang beragama Katolik ya. Oke, saya lanjutkan next slide Kak Manti. Cerita berikutnya, nah ini seru ini guys. I am Catholic and I am Indonesian. Cerita pertama, saya mau cerita ke Koko Kacamata di samping kanan. Koko Kacamata ini namanya Albertus Gregorius Tan ya, Albertus Gregorius Tan. Dia Katolik. Pada saat itu dia merupakan anak muda yang bekerja di bank ya, sebagai karyawan bank swasta yang di Jakarta. Apa yang dilakukan si Greg? Dia menginspirasi banyak orang
Kenapa saya bilang demikian? Karena Greg ini punya cerita yang bikin orang lain, wow, kok bisa ya anak muda ini ya? Anak muda, ingat dia anak muda dan dia Katolik dan catat ya, anak muda ini ya, headline-nya, anak muda ini sudah bangun 137 buah gereja di seluruh Indonesia. Gereja Katolik guys, gereja seperti ini, oke? Albertus ini atau disebut Greg adalah karyawan bank swasta, anak muda Katolik, tinggal di Jakarta. Dia terinspirasi ketika dia melakukan sebuah kunjungan ke daerah Minus di daerah Tapanuli Tengah, di daerah Tapanuli. Pada saat itu bersama seorang, kalau tidak salah, uskup atau dia ikut berkunjung bersama romo tersebut atau uskup tersebut ke sebuah daerah terpencil, mengunjungi sebuah stasi yang sangat terpencil di daerah Tapanuli Tengah. Ya, minim sekali fasilitasnya dan bahkan untuk mencapai stasi tersebut luar biasa perjuangannya, perjalanannya, kualitas yang mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan mungkin disambi berjalan kaki berjam-jam. Dan ketika Greg sampai di sana, dia melihat gereja atau stasi kecil tersebut sangat sederhana, bahkan sangat tidak layak menurut dia. Ya, pada saat itu ini kunjungan dia yang pertama yang membuat dia terinspirasi ya guys ya, membuat dia terinspirasi. Ya, dia melihat dan setelah kunjungan itu dia tergerak memposting keberadaan gereja di Tapanuli tersebut di Facebooknya dia. Waduh, kacau balon. Kayaklah, kasihan banget gitu loh. Kalau misionaris, mungkin si uskup atau romo tersebut saya rasa udah biasa gitu ya. Tapi anak muda ini tergerak, nggak cuma melihat saja, tapi dia ingin melakukan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Dari keisengannya yang pertama kali dia posting di FB itu, dia posting tentang kondisi gereja tersebut. Gereja yang ada di Tapanuli Tengah tersebut. Kemudian setelah dia memposting, ternyata banyak teman, bahkan mungkin orang yang tidak dikenal memberikan komen sama dia. Ya, dan semakin lama semakin banyak. Ya, terus pada satu titik, Greg ini tergerak artinya bersama beberapa teman yang dia kenal di Facebook tersebut untuk mencoba untuk memberikan bagaimana caranya kita memberikan donasi untuk gereja tersebut, bagaimana caranya kita bisa bantu gereja itu terus untuk lebih pantas lah menjadi untuk menampung banyak umat, gitu ya. Terus dari singkat cerita, lama kelamaan dia mendapat kepercayaan dari berbagai pihak, berbagai orang-orang yang tergerak untuk ikut berdonasi untuk bersama-sama berjibaku membangun gereja tersebut. Dan kelamaan Greg mendapat kepercayaan dari begitu banyak orang, begitu banyak company mungkin, perusahaan-perusahaan, sehingga pada lanjutkan proyek yang pertama dengan gereja di Tapanuli Tengah, dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia, dia terus lakukan, dan dia mendapat kepercayaan donasi. Dan itu terjadi guys, itu terjadi. Yayasan yang disebut Vinea Dei, mungkin kalian bisa cari ya di internet. Vinea Dei itu yayasan sosial ya, yang salah satu pendirinya adalah si Greg ini bersama 38 anak-anak muda yang tergerak di dalamnya. Dia terus menginspirasi publik dengan mencoba mencari dana untuk membangun bahkan atau merenovasi gereja-gereja Katolik di tempat-tempat terpencil. Dan wow, anak muda ini sudah bangun 137 buah gereja di seluruh Indonesia. Luar biasa. Dan bagi Greg, di tulisannya, bagi seorang Greg, apa yang dilakukan itu merupakan salah satu misi evangelisasi bagi dia. Dan ini luar biasa loh, luar biasa banget. Ya, kalian mungkin teman-teman bisa lihat nanti di internet ada cerita-cerita tentang dia dan gereja-gereja yang difotokan before and after yang sempat dia bantu. Dia mendapat kepercayaan dari publik dan dia bisa memimpin sebuah yayasan untuk melakukan kegiatan mendonasi dan membantu gereja-gereja Katolik di Indonesia yang lain. Cerita berikutnya, nah ini dia. I am Catholic and I am Indonesian. Proud of you. Yang sebelah kiri guys, ada yang ngaku tidak kenal? Angkat tangan. Mana Kak Manti? Duh,
Kenal tak sungguhan tak? Oh, kasihan dia lo. Kasihan. Matthew. Kalau Namanya ngetop. Matthew. Apa? 3 bulan lagi saya ngetop, Kak. Yang mana? Ini di foto gini nih. Mulan. Idolnya Mulan nih. Wah, idolanya Mulan. Keren. Itu siapa? Kak? Itu. Siapa yang idolakan dia? Siapa lagi selain Mulan? Ini yang Saya, Kak. Kak Manti. ASEAN Luar biasa. Bertanding ya. Siapa nggak tahu? Siapa? Sekali. Itu ya kenal ini. Melalui Kak Manti itu. Temannya Kak Manti itu. Oke. Aku Ini juga nggak kenal. Ayo Siapa Kak, itu kasih yang- bocoran Kak, cepetan. Kenalin. Angel. Jadi ini coba headline-nya tuh. Padahal beragama Katolik, atlet bulu tangkis Indonesia. Waduh, dan komanya ini loh yang bikin saya jadi wow. Koma, rezekinya makin lancar guys. Ini salah satu cerita ya bahwa si Jojo ini emang Jonathan Christie ini memang AKA Jojo ya. Ini Kak Manti kalau Jojo lagi tanding aku tak mau rapat gitu biasanya Kak Manti. Jangan rapat sekarang ada Jojo lagi main. Jadi dia ini memang ceritanya seperti ini. Yang paling cerita kisah hidup yang paling terkenal ya tentang bagaimana dia bangun masjid ya. Saya ceritakan Jonathan Christie, bukan Jonathan Kasih ya ini ya, beda loh. Jonathan Christie sama Jonathan Kasih itu beda dikit. Berarti ada Jonathan Kasih kalau nggak salah di sini. Oke, si Jojo, anak muda Katolik atlet bulu tangkis nasional ini adalah peraih medali emas Asian Games tahun 2018. Oke, juara ya, peraih medali emas. Pada saat itu karena prestasinya yang mendapatkan bonus dari pemerintah Indonesia sebesar 1,8 miliar. Wow, 1,8 miliar guys. Bisa beli rumah satu loh. Ya, bisa beli rumah satu. Tapi apa yang dilakukan seorang Jojo? Nggak kayak kebanyakan anak muda lah ya. Jadi langka ya seperti dia ini. Bayangkan loh, ya dari 1,8 miliar separuhnya dia sumbangkan ke itu kalau nggak salah di Lombok ya, ke Lombok untuk pembangunan sebuah masjid guys. Jadi dia membangun masjid. Ya, dia bukan membangun gereja seperti yang dilakukan oleh Greg, tapi Jojo membangun masjid dengan dana bonusnya itu, yaitu separuhnya 1,8 M. Kalau separuh berapa ya? 900 juta loh. Itu untuk renov sebuah masjid atau membangun sebuah masjid luar biasa kan ya? Pada saat itu, ya. Masjid tersebut ada di daerah Lombok dan memang hancur ya pada saat itu ada terjadi gempa bumi dan juga bukan cuma itu saja ternyata yang dilakukan oleh Jojo. Ya, bukan cuma itu saja. Jojo juga melakukan hal yang baik lainnya, yaitu membangun atau menyumbang kegerakan mendirikan sekolah darurat di Lombok karena sekolah-sekolah yang ada pada saat itu hancur karena gempa bumi. Itu dilakukan oleh seorang Jojo. Oke? Nah, biar lebih kenal sama Jojo ini kayaknya kita harus ngikutin ya ngomong-ngomongnya dia sama Daniel Mananta. Oke? Oke, Kak Manti ya. Daniel Mananta aku tahu Kak. Oh iya, itu memang masih saudara sama saya. Hah? Saudara itu Daniel Mananta Loh, sama saya. MC-nya Indonesia itu saudara sama Kak Adi. Oke, ini videonya disimak dulu ya. Silakan Kak Manti. Ketika memberi dikasih itu banyak banget. Contohnya mungkin waktu Asian Games. Oke. Jadi waktu itu kita dikasih bonus 1,8 miliar atlet yang peraih emas. Berarti lo harus ngasih 180 juta. No, waktu itu aku udah niatan 50% dari itu. Duit 900 juta. Oke. 900 juta kan bernazar ketika itu Tuhan kalau memang ini kesempatan aku untuk juara Asian Games, aku pengen kasih donasi ini nih 50% dari bonus ini. Dan waktu itu ya itu gue bangun masjid di Lombok ya waktu Right. kebetulan lagi tsunami. Betul. Ya. Bangun hunian sementara Ya. segala macam dan puji Tuhan waktu itu bisa sempat kesana Ya. dan melihat langsung dan udah berjalan gitu dan puji Ya. Tuhan sih. Ya. Dan setelah itu iklan di mana-mana. Iklan. Biar iklannya harus buka baju juga ya semuanya. 10 10 kali lipat.
ketika memberi. Oke, nah luar biasa ya. Ya semoga teman-teman ada sebuah kebanggaan bagi kita semua. Saya aja walaupun saya tidak senang banget dengan bulu tangkis, tapi saya show big respect ya buat Jojo salah satunya ya. Kok bisa ya gitu loh, luar biasa loh. Dan itu Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu nggak cuma memberikan janji, bukti gitu kan. Ketika seorang Jojo Jonathan Christie mendonasikan 50% yang dia dapat itu untuk membangun sebuah masjid, dia bilang tadi loh, nggak cuma itu, ternyata Tuhan memberikan kembali 10 kali lipat dari 900 juta. Bayangkan berapa, 9 miliar ya dari iklan. Itu luar biasa, oke? Nah, teman-teman, sebentar lagi selesai kita, jangan khawatir. Janjinya ceritanya banyak, materinya dikit. So, apa sih sebenarnya yang bisa kita anak-anak muda lakukan? Anak-anak muda yang masih seumuran kalian, mungkin mayoritas di sini SMP dan SMA ya, anak-anak muda Katolik ya. Dan puji nama Tuhan, kalian boleh kumpul di sini bersama kami semua di kegerakannya Teen Spirit. Teen Spirit kan artinya spirit atau roh ya, atau semangat gitu ya, daripada anak-anak remaja. Oke, jangan hentikan semangatnya sampai di situ doang. Maybe someday atau saat ini juga kita bisa berbuat lebih loh untuk negara kita atau tanah air kita, karena memang kita ini Katolik dan kita Indonesia ya, we are Catholic and we are Indonesian. Oke, anak muda Katolik, apa sih sebenarnya yang boleh atau Tuhan berkenan kita lakukan? Pertama, oke, gimana ya kalau kita ini jadi orang-orang baik semua? Dan bukan cuma jadi orang baik, tapi kita menebarkan kebaikan buat semua orang. Tadi saya juga kasih contoh, satu orang buang sampah pada tempatnya diikuti oleh 100 orang diikuti 10.000 orang. Wah, Surabaya bersih banget. Itu satu kebaikan. Kebaikan yang lain, contoh seperti yang dilakukan oleh Greg sama Jojo tadi. Itu contoh kecil dari begitu banyak orang yang baik ya kan. Tapi kebaikan yang mereka lakukan boleh menginspirasi banyak orang loh. Contohnya Greg tadi dengan posting di Facebook, dia mendapat support dari banyak orang sampai 137 gereja, tidak sedikit loh itu, dan uangnya juga besar loh, 137 gereja dia bangun atau dia renovasi. Oke, jadi agen penebar kebaikan. Itu yang pertama. Anak muda Katolik, guys, boleh nggak kita nih do something untuk merubah keadaan? Yang mungkin hari-hari ini keadaan mungkin di sekitar kita nggak baik sih, nggak benar gitu misalnya, nggak baik. Boleh. Bisa nggak? Bisa. Nah, pasti bisa. Begini contohnya ya, saya kasih sedikit. Ya, apa ya? Saya sendiri berkumpul dengan anak muda itu sudah dari dulu sebenarnya sih. Dan saya sungguh bersyukur karena saya dari melihat kegiatan apa yang dilakukan oleh anak muda, saya tuh melihat bahwa anak muda ini jauh lebih pintar daripada kami gitu loh. Iya benar, jauh lebih pintar, jauh lebih mereka benar-benar benar-benar futuristik, benar-benar mau belajar banyak hal, dan kami ini ketinggalan zaman gitu loh. Satu contoh untuk sebuah perubahan ya, hal kecil tadi untuk mengubah kebiasaan saya sendiri. Misalnya kalau nggak mau self clean up tapi ngelihat anak saya self clean up, jadi nggak enak deh saya. Ada motor penggerak untuk berubah. Satu orang clean up sendiri, nanti satu restoran di clean up semua masing-masing. Pertama, pekerjaan karyawan lebih cepat, lebih mudah, restorannya lebih cepat bersih. Dan semua restoran di kota Surabaya bersih dan rapi. Semua orang senang datang ke resto. Nah, itu kota kita, dan kalau mungkin kita bisa lakukan untuk seluruh Indonesia, ya Indonesia kita yang hebat. Poin berikutnya, poin ketiga, keteladanan. Bukan nggak mungkin loh anak-anak SMP mungkin, dan bisa tergantung apakah kalian mau dipakai Tuhan untuk jadi teladan atau cerita-cerita di YouTube yang berawal dari cerita yang dimainkan oleh anak-anak remaja, bahkan anak-anak kecil, dan itu boleh membuat orang lain jadi meniru mereka. Banyak
Itu satu cermin keteladanan. Dan pada akhirnya, yuk, team spirit, ya, kalian semua remaja-remaja yang luar biasa ini, ayo kita mulai belajar untuk berperan aktif, ambil bagian bagi kemajuan bangsa dan negara. Dengan cara apa? Ya, caranya ya sesuai dengan talentamu, bakatmu, apa yang bisa kamu lakukan dari hal kecil dan boleh berdampak menjadi sebuah kebaikan yang boleh ditularkan kepada banyak orang dan menjadi cerminan keteladanan untuk merubah sebuah keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik. Itu minimal, dan itu tidak mustahil gitu loh, tidak mustahil. Ya, tapi jangan lupa kalau malam ini kita cuma berteori dan berbicara, ya, no action, talk only, ya, nggak ada apa-apa yang terjadi, nggak ada yang berubah, nggak ada yang bisa talk only. Dan itu hal khusus sebagai seorang anak muda Katolik, jangan pernah lupakan berdoa. Jangan pernah lupa untuk berdoa. Bawa doa untuk negeri ini, bawa doa untuk negara ini, ya minimal lingkungan kamu, terus kota Surabaya ini, Indonesia. Sebentar lagi kita boleh rayakan HUT, kemerdekaan RI. Nanti tahun 2024, nah ini ada pemilu guys, presidennya ganti Pak Jokowi. Nah anak-anak muda asik SMP ini masih udah mau mikirin enggak ya nanti presidennya ganti nanti gimana, misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa, kalian berperan, mungkin bantu doa untuk negeri ini. Nah, ada satu klip penutup, ya, ada satu klip penutup. Ini sudah disiapkan dari sepertinya. Ini sesuatu yang luar biasa. Oke, kita tonton dulu. Kak Manti silakan. Atau Kak Paulus ya? Oh, Kak Manti, sorry. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidupan Cara saya berdoa itu ya dengan ya udah berdoa, bikin tanda salib. Kalau bikin tanda salib gitu. Be your hand to people. Let me be your hand for the truth. Let me be your hand to the world. Let me be your hand for peace and love. Let me be your hand to people. Let me be your hand for the truth. For peace and love. Let me be your. Let me
Oke, guys. Itu tadi adalah figur-figur dari selebritis bahkan atlet-atlet nasional umat-umat Katolik melakukan banyak hal untuk ini. Mereka menjadi contoh-contoh keteladanan ya dari kita semua, baik itu atlet maupun beberapa selebriti yang ya luar biasa. Jadi ketika kita nonton pertandingan bola terus yang bikin gol sambil salto selesai dia bersujud dan bikin tanda salib, itu selebrasi yang luar biasa, very wonderful ya buat saya dan buat teman-teman di sini tentunya. Semoga apa yang kita dengar malam hari ini boleh menginspirasi kita semua. Setelah doa nanti saya mohon Kelly ya yang boleh mainkan atau naikkan satu lagu tentang doa kami untuk kekatolikan kita. Oke, kita berdoa dulu. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang boleh kami dengarkan, boleh kami sharing-sharingkan malam hari ini. Kiranya apa yang boleh kami lihat, boleh kami dengar ini boleh menjadi satu sentuhan yang berasal daripada Engkau sendiri Tuhan, untuk menggugah benak kami bahwa kami ini umat Katolik yang seharusnya punya hati untuk kemakmuran dan kemajuan negara kita yang tercinta Indonesia ini. Walaupun hal itu kecil sekali Tuhan, walaupun nampaknya itu sesuatu yang tidak berarti, tapi kami percaya Tuhan ketika kami boleh punya hati yang mau cintakan tanah air kita, tanah air kami ini, sedikit demi sedikit rasa cinta itu makin besar sehingga kami mampu menjadi agen-agen perubahan bagi semua orang, boleh menebarkan kebaikan dan menjadi keteladanan bagi semua orang di sekitar kami, khususnya Tuhan, di keluarga kecil kami, di lingkungan tempat tinggal kami, mungkin kota kami, dan hal-hal yang lebih besar lain lagi di Indonesia, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan sharing-sharing yang berasal daripada Engkau Tuhan. Ini setiap kami, kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Kelly, boleh langsung dimainkan lagunya. Thank you guys.
jalan kebenaranmu, ajarkan terang kemuliaanmu, mengucapkan berkat atas hidup Hasya, biar kemuliaan Tuhan akan ada bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan membuahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan membuahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Enemy and friend is not an option. We all listen now, we go dance and start. Sing, celebrate.